Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Dan istighfar ini memohon maaf kepada Allah. Ya. Kalau taubat biasa kita gabungkan astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya permohonan maaf kepada Allah dan mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Taubat itu menyatakan tidak akan mengulangi. Seperti Anda sedang membuat permohonan maaf kepada pimpinan perusahaan Anda pada saat Anda melakukan satu pelanggaran, Anda mengatakan dengan lisan, saya mengajukan permohonan maaf saya, kemudian Anda buat tulisan, ya ikrar tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, itu yang dikenal dengan istighfar dan taubat dalam makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu contoh kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh saja supaya mudah difahami. Nah, teman-teman sekalian, istighfar ini sebuah bonus dari Allah. Kalau bahasa saya ulangi lagi. Dia adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap orang di antara kita setelah melakukan sekian banyak pelanggaran dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pun pelanggaran yang sudah kita lakukan, Allah akan maafkan selama kita mau kembali kepada Dia. Dan dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya akan memaafkan wala ubali, dan saya tidak peduli. Allah tidak peduli dengan pelanggaran kita. Ya. Jadi harus ditekankan baik-baik masalah ini teman-teman sekalian. Cukuplah yang sudah berlalu, berlalu. Sampai kita bicara sekarang, hari ini, ke depan. Jadilah orang mukmin dan mukminah yang benar. Yang mengisi sisa umurnya ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Karena ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya. Dan ini adalah bonus yang luar biasa. Bahkan saya bisa membahasakan istighfar itu dan taubat adalah tiket VIP menuju ke surga di akhirat sana, dan tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas yang Allah berikan sebagai rezeki di dunia. Ya, karena dengan taubat, kata Nabi SAW tadi hadis yang sudah saya bacakan, ya, taubat tajubu ma qablah. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Jadi Anda sudah diputihkan. Pernah sudah diputihkan berarti fasilitas secara duniawi dari rezeki dan kebutuhan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa ditambahkan karena kita lebih giat dalam patuh. Dan di akhirat pada saat meninggal kita masuk ke dalam surga. Lalu kenapa teman-teman kita tidak berusaha selalu istighfar? Itulah judul kita. Berusaha senantiasa istighfar. Tidak ada ruginya beristighfar itu. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah di masa akhir hidup beliau tergerak hatinya untuk datang ke sebuah kota. Tapi beliau tidak tahu kenapa beliau ke sana gitu. Beliau datang, kemudian sampai ke kota itu, beliau tidak kenal orang-orang, maka beliau ke masjid, ikut sholat. Selepas sholat Isya di masjid tersebut, Imam Ahmad rahimahullah tidak dikenal oleh orang-orang di wilayah itu. Karena zaman dulu tidak ada foto kayak kita sekarang ya, mudah dikenal. Oh ini mukanya ustadz ini, kiai ini seperti ini, mudah dikenal. Kalau sekarang zaman dulu tidak bisa, kecuali orang bertemu langsung. Kemudian kita tahu, oh ini Ahmad bin Hanbal, oh ini Syafi'i, oh ini Abu Hanifah, oh ini Imam Malik dan seterusnya. Ya. Maka marbot masjid datang, kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, sudah selesai sholat Isya, Anda harus keluar dari masjid. Kata Imam Ahmad, saya musafir, tidak ada kenalan di sini. Saya akan istirahat di masjid. Marbotnya dengan tegas mengatakan tidak bisa. Anda harus keluar dari masjid. Masjid akan dikunci. Gitu kan. Maka Imam Ahmad pun diusir dari masjid tersebut. Andai saja orang ini tahu siapa orang ini, dia adalah Ahmad bin Hanbal yang terkenal namanya pada saat itu di seluruh wilayah kaum muslimin sebagai imam madhab. Ya. Maka tentu dia tidak akan bermuamalah seperti ini. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah dikeluar, Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Orang ini masih mengatakan lagi, hai orang tua, karena Imam sudah tua pada saat itu. Nggak boleh di sini. Kata Imam Ahmad, cuma teras masjid. Dia mengatakan tidak boleh. Nah rupanya, pembicaraan atau dialog antara Imam Ahmad sama marbot masjid ini didengar oleh seseorang penjual roti di sebelah masjid. Penjual roti di sebelah masjid. Maka penjual roti itu mengatakan, hai syekh. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab terjemahan Indonesianya bisa bermakna tiga ya. Bisa syekh itu orang kaya, biasa dipanggil juga syekh karena kaya. Atau orang alim, orang yang punya ilmu, syekh. Atau orang tua, yang sudah tahu dipanggil syekh semuanya. Jadi
Jadi tergantung kondisinya. Kalau itu seorang alim, maka maksudnya syekh adalah kepada alim tersebut. Atau kalau dia orang kaya raya juga dipanggil syekh, gitu kan, karena dia dermawan, suka membagi hartanya kepada orang. Atau memang dia orang sudah tua, ubanan, segala macam, sudah kelihatan jenggotnya putih, rambutnya putih, maka dipanggil syekh juga. Penjual roti di sebelah masjid ini, melihat Imam Ahmad, dia anggap orang tua. Sudah tua lalu dia mengatakan, hai syekh, hai orang tua. Kesinilah. Imam Ahmad pergi ke sana. Dia mengatakan, saya sudah mendengar, kata penjual roti ini, saya sudah mendengar tadi dialog Anda sama marbot masjid. Saya punya tempat di sini. Dia bilang, Anda bisa pakai istirahat, silakan. Gitu kan. Imam Ahmad mengatakan, jazakallahu khairan. Duduklah Imam Ahmad, dipersahkan satu tempat. Lalu penjual roti ini terus membuat adonan roti dan membuat roti yang jadi, ditaruh di depan dia untuk dijual gitu ya. Nah, ada satu kegiatan yang unik dari penjual roti ini. Dia setiap kali membuat adonan, tepung terigu, garamnya, airnya. Sambil itu kemudian dia bakar, panasin di api, lalu diletakkan untuk diperdagangkan kepada para pembeli. Dia beristighfar orang ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus orang itu begitu. Terus, tidak berhenti. Maka Imam Ahmad bertanya pada dia, mulai kapan Anda ini melakukan kegiatan ini, istighfar ini? Kata dia, sudah lama, dari dulu, dari saya masih muda gitu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa yang Anda dapatkan? Dan ini ciri orang beriman, teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang kita lihat atau satu perbuatan yang luar biasa dari sisi ibadah kepada Allah yang kita mungkin tidak pernah lakukan, harusnya kita bisa bertanya kepada orang-orang itu. Mungkin mereka punya kiat-kiat atau pengalaman hidup yang bisa mengubah keadaan kita, mengikuti dia lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah SWT. Maka dia mengatakan, penjual roti itu menjawab pada saat Imam Ahmad tanya, apa hasilnya dari istighfarmu ini? Semua ini, tidak pernah lisannya berhenti kecuali dia bicara sama Imam Ahmad. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus. Jadi sudah nggak terhitung lagi jumlahnya. Maka dia pun mengatakan, semua yang saya minta kepada Allah sudah Allah kabulkan. Kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa yang satu yang Allah belum kasih itu? Dia bilang, saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Kata orang tersebut, kenapa Anda bertakbir? Dia bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan saya dari kota saya ke kota ini tanpa ada seorang pun yang saya kenal. Kemudian saya diusir oleh marbot masjid sehingga saya didatangkan oleh Allah ke tempatmu ini karena istighfarmu tadi. Jadi bagaimana istighfar orang ini sampai mendatangkan yang dia inginkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana fasilitas dunia itu Allah berikan, kembalikan kepada dia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Ya, belum di akhirat. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya akan ada orang nanti diberikan derajat yang tinggi di surga. Dia sendiri tahu dia nggak mungkin sampai ke derajat itu. Dia mengatakan, dari mana wahai Tuhanku ini? Saya tidak merasa pernah mengerjakan amal-amal sehingga saya sampai derajat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Itu istighfar anakmu untukmu. Jadi mengajarkan kepada anak agar memohon ampun buat orang tua, itu luar biasa. Istighfar meninggikan derajat di surga nanti. Bukan hanya sekedar masuk surga. Terus dengan istighfar yang ada, baik kita melakukannya atau kita orang lain yang memohon ampun kepada Allah untuk kita, maka akan sama hasilnya. Jadi teman-teman, luar biasa yang harus diperhatikan. Dalam pembukaan kita saya ingin coba mengangkat sebagian perkataan salaf sebelum kita baca bukunya ya, tentang masalah istighfar ini. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, dahulu kita memiliki dua penyelamat, ya, dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Selama Rasulullah ada, Allah tidak akan turunkan azabnya kepada umat ini. Dan Nabi SAW selalu dapat wahyu dari langit. Tapi Nabi SAW sekarang sudah meninggal. Dan tersisa satu di tengah-tengah kita, yaitu istighfar. Kalau istighfar juga sudah pergi, niscaya kita akan binasa. Ya? Ini statement yang luar biasa. Renungi teman-teman sekalian. Kata beliau, dahulu kita memiliki dua penyelamat dari azab. Atau kami memiliki dua penyelamat dari siksa Allah. Yang satu sudah pergi dan sisa yang satu lagi. Yang sudah pergi adalah keberadaan Rasulullah SAW dan tersisa adalah istighfar. Kalau dia pun pergi dari kita, maksudnya dari lisan kita, ya, maka kita pun akan binasa.
Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur dengan keimanannya berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kepadanya di kala senggang. Karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fis syiddah." Siapa yang berdoa kepadaku pada saat sedang lapang, lagi sehat badannya, lagi banyak hartanya, lagi harum namanya, ya, lagi baik hubungannya dengan istri dan anak-anaknya, hidup di lingkungan yang nyaman, kendaraan tunggangan yang nyaman, dia berdoa kepada Allah pada saat itu, maka Allah akan mengijabah permintaannya pada saat dia sedang sulit. Karena kan biasanya orang kalau lagi melimpah nikmat Allah, dia malah lalai, ya. Contoh misalnya teman-teman lagi rekreasi nih, ya, keluar kota dengan keluarga. Coba Anda perhatikan, biasanya kita lalai. Kita mendapatkan hotel bintang 5, pemandangan yang indah, udara yang segar, fasilitas yang luar biasa, memukau, memuaskan jiwa. Maka biasanya orang lalai, sholatnya telat, nggak lagi baca Quran, zikir pagi petangnya terbengkalai. Ya. Sering nggak Anda lihat pada saat lagi liburan sekolah, biasanya, sebelum masa pandemi, ya, kemana orang-orang tua baca anak-anaknya? Banyak mengajaknya ke kolam renang, di sana terbuka aurat. Laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki cuma pakai celana pendek, bahkan mirip seperti celana dalam, mohon maaf. Perempuannya cuma pakai BH dan celana dalam. Dan disaksikan oleh anak-anaknya. Mereka pun dengan jilbab besarnya si ibu, ayahnya mungkin kelihatan ada simat atau tanda-tanda iltizam, ya, ketaatan kepada Allah dari pelihara jenggot, mungkin dia pakai baju koko, pakai kopiah, misal contoh, ya. Nah, ternyata dia ke sana dan pun mereka lihat, jadi lalai, gitu kan? Jadi lalai. Atau ke pinggir pantai, atau kemana saja, tempat-tempat kemaksiatan, atau keluar negeri ke negara-negara kafir, akhirnya terbengkalai, kan gitu. Makanya di saat-saat justru kita lagi puncak-puncaknya nikmat, kita harus lebih kuat dalam beribadah. Harusnya pada saat kita ke puncak, ya, kalau mohon maaf teman-teman yang di luar dari Jabodetabek, mungkin yang belum pernah pun ke sini, puncak itu nama satu wilayah di Jawa Barat yang memang tempat rekreasi. Biasanya orang pergi di weekend, ya, di Sabtu Ahad untuk rekreasi keluarga, banyak villa-villa yang disewakan. Mungkin di setiap kota Anda juga ada itulah. Ya. Maka orang kadang-kadang pergi seperti ini, lalai mereka. Harusnya kita pada saat pergi seperti itu, makin bagus sholat malamnya, di udara yang sejuk, di hotel bintang 5, di pemandangan yang indah, di sudut Anda berzikir, Anda bertafakur, duduk di teras hotel, Anda memikirkan penciptaan langit dan bumi. Harusnya seperti itu, ya. Bukan malah lalai. Bukan malah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, ini kata kunci, kalau orang mengingat Allah, berdoa kepada Allah, di saat dia sedang senang, malah dia makin giat beribadah, maka Allah akan mengijabah permohonan dia di saat dia lagi susah. Ya.